Action. Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Kauskopan Bandung. Oke, hari ini kita kedatangan lagi rekan-rekan yang TOPBGT PSNSK LDECH dari Komisi Keluarga. Ada pasturnya nggak ada kali ini. Pengurus-pengurusnya aja yang hadir di sini. Ada Ibu Leni, halo Ibu Leni. Halo. Ada juga Pak Jeko. Halo. Ini nggak sponsor ya teman-teman ya. Oke, hari ini kita seru banget deh kumpul di sini. Kita udah lama banget ya nggak ketemu di Bisik ya. Iya. Kapan 2 tahun lalu, tahun lalu ada hadir nggak sih? Enggak, tahun lalu enggak. Tahun lalu kayaknya Pastor Mardi. Ya, Pastor Mardi. Ya. Terus udah gitu 2 tahun lalu senior citizennya hadir. Senior citizen. Kan katanya nggak pengen dipanggil lansia, nggak Ya. boleh katanya. Senior. Iya. Senior, betul. Senior citizen. Oke, siap kalau gitu ya. Cocok nih kali ini kita juga bakal ngobrolin seputaran senior citizen itu. Yes. Karena di tanggal 27 Juli ya, Iya, atau betul. bisa dibilang setiap tahunnya nih Sobat Komsos di bulan Juli di minggu keempat itu Gereja Katolik merayakan yang namanya Hari kakek, Nenek. nenek, dan Lansia. lansia. Oke, ini nggak diganti nih dan senior citizen. Bapak Uskup ya ini mah masukan dari para lansianya katanya udah nggak mau Lansia. dipanggil lansia. Kenapa sih emangnya? Merasa tua banget gitu? Kan digantinya sama kakek nenek. Oke. Nah, jadi Tapi itu lansianya tetap ada loh. Iya kan? Ya, lanjut usia sebetulnya. Lanjut usia. Kenapa mereka nggak pengen dipanggil lansia? Sebelum kita masuk kita ngobrol ke sini nih. Pernah dengar nggak sih keluhan? Aduh jangan panggil lansia dong, kesannya saya tua banget. Oma, emang oma, opa. Kenapa? Pernah nggak Pak Jeko denger? pernah ngobrol sama mereka ya. Heeh. Kalau lansia itu kesannya Sunda nama ripuh, Oh kesannya ripuh. fisik turun, Mm-mm. nggak bisa ngapa-ngapain Mm-mm. gitu ya. Diem aja deh di rumah gitu ya. Padahal mereka, Masih aktif. Nah, Oke, masih macet ya kalau kita mah bilangnya ya. Jadi kesannya mereka tidak mau disebut tidak berdaya. Oke, jadi kita menghormati itu ya. Yes, Jadi kita betul. panggilnya adalah senior, Senior. para senior. Nah, Betul. kita kan bakal ngobrolin ini nih, yang tanggal 27 Juli ya, 27 Juli pada tahun ini adalah Hari Kakek Nenek dan lansia. Oke, karena masih namanya lansia, jadi aku panggil sebutnya itu ya. Ya, betul. Lansia. Lansia. Oke, kenapa sih Gereja Katolik kok ada Hari Kakek Nenek setiap minggu keempat di bulan Juli? minggu keempat setiap Juli ya, setiap Iya, tahun. setiap Juli. Setiap tahun. Setiap tahun. Awalnya itu tahun 2021 Oh, pas pandemi. baru sebenarnya ya, Ya. bisa Baru, dibilang ya. betul. Pas pandemi kan banyak yang terkenanya itu kakek nenek ya, Hmm. yang terkena imbasnya langsung jumlahnya drastis. Terus yang kedua ternyata yang saya ingat jumlah kakek nenek itu sekarang drastis Drastis apa? bertambah. Oh, sungguh? Iya. Di Indonesia itu jumlah kakek nenek baru 5% dari seluruh populasi Indonesia. Bagus dong berarti. Bagus. Iya kan? Tapi jumlah yang produktifnya sebetulnya ada sekitar 70%. Mhm. Diprediksi 20 tahun lagi nambah 25% kakek neneknya. Yang produktif. Pindah ke kakek nenek. Iya, Oh, dari produktif pindah gitu. Oke. Jadi ya kita harus siap-siap dong. Berapa juta itu penduduk Indonesia, berarti kakek neneknya perkiraan mungkin ada 50 juta lagi akan siap-siap untuk menjadi kakek nenek. Dan Sudah siap. Siap atau tidak siap? Siap atau tidak siap? kita akan ada di saat Kita itu. akan ada di sana, betul. Amin. Puji Tuhan loh misalnya Iya. bisa berada Iya, di sana iya, ya. betul. Salah satu tema kakek nenek itu kan menjadi berkat, menjadi berkah. Nah, itu yang kakek nenek yang kedua kalau saya nggak salah, Berarti 2022 ya. 2022. 2022. Itu salah satunya kakek nenek itu harus menjadi berkat buat orang-orang muda. Ya, Orang-orang pada masa muda. tua pun mereka masih berbuah gitu. Hah? Makanya kakek nenek itu kalau kita datang ke rumahnya suka dikasih angpau. Ya kan? Jadi buah. Jadi buah ya. Jadi buah juga. Buahnya di dompet dan di Buahnya jadi ATM. dompet gitu. Betul. Oke, berarti kalau tadi dibilang 2022 itu bisa menjadi berkat. Berarti tiap tahun itu temanya berbeda-beda ya. Beda-beda. Beda-beda. Tahun ini apa temanya nih? Berbahagialah
orang yang tidak kehilangan harapannya. Oh, ada alasan kenapa diambil tema itu atau memang sesuai dengan apa gitu? Dengan tahun ini, tahun jubileum gitu atau ya gimana? nyambungin Itu, sama nyambung, tahun betul. jubileum. Oh, disambungin sama tahun jubileum jubileum. ini. Mm-mm. Oke, jadi meskipun udah kakek nenek, janganlah kehilangan Harapannya harapan. hilang. Kehilangan harapan, betul. Karena mereka apa ya, mewartakan, dan mereka juga umat gereja kita ya. Yes. Jangan sampai mereka itu Bapak Paus ngingetin jangan sampai dibuang. Nah, kalau dibuang kan kesannya aduh udah nggak kepake lagi gitu ya. Mhm. Padahal apa ya, kekayaan knowledge mereka tuh inspirasi banget buat kita-kita gitu ya, buat yang muda, dan itu mereka kalau nggak share ke kita, mau di mana lagi kita belajar, nyari Mbah Google terus? Enggak kan? Nah, Cari mbah yang bener, mbah yang nyata di dunia nyata gitu. Tapi kan kalau misalnya ngobrol yang tadi menurut Bapak Paus gitu ya, bahwa lansia ini janganlah dibuang. Tapi kalau misalnya kita melihat kenyataannya sekarang gitu ya, Bu Leni dan Pak Jeko, banyak sekali lansia-lansia itu yang ditinggalkan oleh anak atau cucunya karena merasa ya mereka sangat merepotkan karena sudah tua, terus anak-anak juga banyak banget kegiatan dan lain sebagainya gitu, sehingga tidak ada yang mengurus. Akhirnya ya udahlah sendiri aja. Bahkan saya pernah dengar cerita di beberapa negara ya, itu Asia loh, mereka kayak dibawa ke hutan ya udah. Serius itu loh, beneran. Ya, ya. Itu Saya pernah lihat juga. iya kan? Nggak ngadi-ngadi Pak itu. di hutan suruh nyari burung atau suruh ngapain itu? Entahlah ya, saya Ya. juga nggak tahu gitu. Ya. Saya sampai nggak habis pikir kok sampai segitunya gitu. Jangan sampai di kita juga sampai sebegitunya sih Ya. gitu. Terus ya. kan ada berita juga ya yang suka itu, kayak mama saya kan suka kasih lihat gitu. Ini ada orang tua yang meninggal gitu, gak ada yang tahu karena dia hidup sendirian. Iya, iya. Nah, sampai seperti itu kan. Nah, itu kan udah kenyataan ya, udah ada beberapa yang seperti itu. Ya betul sih, itu jadi refleksi buat kita ya. Kita kan sebagai anak muda nih ya, saya punya anak, terus saya juga punya orang tua. Suatu saat kita akan menjadi tua gitu. Apakah kita mau seperti itu? Diperlakukan seperti itu gitu. Nah, Nggak iya. mau. Nah itu, jadi sebetulnya balik lagi ke diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi atau merawat orang tua itu gitu. Kalau saya prinsipnya seperti menitipkan badan ya. Toh kita menua itu pasti loh. Nggak ada orang yang bisa menolak. Nggak, aku nggak mau jadi tua. Bisa nggak coba Krisan? Nggak bisa, meskipun mau di lifting gitu ya, ya kan? Mau Ya, nggak? dia plastik mau segimana juga. Hidungnya. Iya, nggak kelihatan keriputnya, tapi tetap kita aja nggak yang bisa namanya menolak usia. gitu. Iya benar. Kita pasti menua itu pasti gitu. Nah sekarang kita bagaimana anak itu memperlakukan kita tuh kan melihat contoh ya. Betul nggak? Jadi kalau dia merasa itu merepotkan, mungkin dulunya dia merasa pas lagi ngurus anak, ya ini anak ngerepotin banget gitu buat saya gitu kan. Jadi mungkin anaknya juga ngerasa, oh iya ya berarti kan repot gitu. Kalau repot tinggal ditinggalin gitu. Nah itu yang menjadi refleksi buat kita gitu. Nah sekarang dulu kita lagi diasuh orang tua tuh gimana gitu. Dan nantinya kita pengennya diasuh seperti apa gitu. Makanya kita bisa sampai segede gini tuh di saat kita sedang usia merepotkan gitu ya. Orang tua tuh nggak ngebuang kita kan. Betul gitu ya. gitu. Mungkin ada yang dibuang, makanya ada gitu ya. Itu kan jadi balik lagi ya, refleksi lagi buat kita gitu. Nah sekarang kalau saya merasa saya diasuh udah demikian baiknya sama orang tua saya ya, sampai saya segede gini gitu. Apakah saya tega gitu seperti itu? Ya enggak, pastinya kita akan memberi yang terbaik buat orang tua kita gitu. Nah, apakah ini juga menjadi tujuan gereja Katolik setiap tahunnya mengadakan event ini gitu? Bisa dibilang kan ini event yang Tahunan. besar, yang event tahunan gitu, dan juga buat kita kaum muda kan bisa jadi refleksi juga ya. Betul. Gitu. Maksudnya tujuan dari gereja Katolik sendiri gitu? Iya, karena Menjadi Boleh berkat ya. Boleh Sultan. Itu, Leni. ya karena kan yang kata Jeko bilang, yang janganlah membuang aku di masa tuaku, itu kan yang tema yang tahun lalu gitu. Jadi itu kan ya bikin kita baca juga refleksinya gitu. Ya kenapa sih gitu kita mau membuang membuang orang tua di masa tua gitu? Apakah kita tidak mengingat jasa-jasa mereka membesarkan kita gitu kan? Catat gitu. Terus nanti kan suatu saat kita akan jadi tua. Nanti apakah kita mau diperlakukan seperti itu? Ya enggak juga gitu kan. Makanya kita harus memberi contoh yang baik pada anak-anak gitu. Biasanya apa sih yang diadakan di hari kakek nenek ini? Misa, perayaan Ekaristi yang pasti. Jadi banyak orang tua yang tadi kata Leni kan,
orang tua udah nggak bisa ngapa-ngapain, mereka jarang ke gereja gitu ya. Makanya Bapak Paus mengajak di tahun ini, yuk kita misa perayaan Ekaristi. Mereka yang tidak bisa datang misa hari Minggu biasa, orang-orang mudanya dijemput dong, anak-anaknya jemput dong nenek kakeknya, cucu-cucunya menyapa, datang ke rumah. Ayo Oma, kita datang ke gereja ikut misa Ekaristi yang pastinya tanggal 27 Juli. Seandainya ada yang menolak gimana nih? Misal ya, ada yang nggak usah lah, udah di rumah aja gitu. Tapi ini acara tahunan loh, ayo dong biar ketemu teman-temannya gitu. Cara membujuk agar mereka mau, kan kadang-kadang maaf ya, keras kepala kan ya kalau Keras kepala. ini mah Oma ini loh, Oma ini apa? ini negeri sana. Tapi kakak-kakak ini membetulkan loh, membenarkan. Gimana tuh cara membujuknya? Mungkin dari komisi keluarga pernah ada nggak sih keluhan dari cucu atau anak, ini ibu saya atau ayah saya tuh udah diajak ke gereja untuk misalnya acara untuk misa aja gitu, apalagi acara seperti ini gitu ya, event tahunan tuh nggak mau gitu. Cara ada nggak sih yang pernah mengeluh itu terus kemudian caranya gini aja gitu? Refleksi ya apa? Kalau saya ngajak ibu saya kebetulan udah 72 tahun, jadi nggak bisa langsung event, kita ke event ini yuk hari kakek nenek, ngapain gitu ya? Kalau kami sekeluarga mulai dari yang kecil-kecil. Itu yang kadang lupa, dari yang kecil-kecil kan. Seperti apa tuh? Sabtu atau Minggu ke gereja bareng. Itu kan sesuatu yang sederhana, nenek, kakek, menantu, cucu bareng-bareng. Ya hanya sekali-sekali, mamanya dari sebulan dicoba sekali dulu, kemudian minggu depannya dicoba lagi. Itu kan menarik. Jadi supaya mereka mau bersosialisasi, ketemu dengan teman-temannya bahwa bisa kok ngapain di rumah aja gitu ya. Apalagi abis pandemi kan mereka seneng banget ya. Online misalnya. Iya, oma-oma itu seneng itu. YouTube-nya lebih canggih dari cucunya itu. Bisa tiap hari misa. Mama aku terus pindah. Pindah kan. Kalau jam 6 di Bandung, terus nanti bisa ikut yang di Samadhi. Nanti bisa ikut di mana? Keliling dunia itu mereka. Malah lebih happy gitu. Tapi kan tidak langsung bertemu dengan sesama gitu, cuman online doang gitu kan. Oke, jadi dari yang kecil-kecil dulu, dari mingguan yuk, ajak gitu, ke gereja, ajak misa bareng gitu ya. Semoga ini nggak ada yang nolak ya untuk tanggal 27 Juli kan, untuk ikut si misa hari kakek nenek. Misa hari kakek nenek. Oke, kalau misalnya mau dibilang lansia, batas usia mulai dianggap lansia tuh berapa? Usia berapa? Lansia, waduh, ini sensitif ini. Biasanya yang umur-umurnya. Nanti semuanya ini. Kalau di Indonesia, seingat saya udah di atas 60 tahun itu udah masuk batas itu. Berarti aku masih kaum muda ya. Iya. Tapi kalau di kita Keuskupan Bandung, kita supaya adil enaknya batas perkawinan. Perkawinan. Jadi biasanya kalau yang sudah di atas 25 tahun perkawinan sudah masuk keluarga senior. Keluarga senior. Oke. Berarti yang di bawah kita di bawah 60 tahun atau di bawah 25 tahun pernikahan itu masih muda gitu ya. Kenapa ya takut banget ya dipanggil lansia, padahal itu merupakan privilege dari Tuhan loh ya. Keistimewaan betul kan? Mungkin sebelum di privilege dipanggil oma opa, kalau kita dipanggil om tante siap nggak? Jangan bocorin ya. Kadang-kadang panggil aku tante, aku rindu dipanggil tante aja nggak mau kan? Ujung-ujung dipanggil opa-oma. Iya sih, itu juga harus ada persiapan mental ya sebenarnya ya. Betul. Panggilan itu juga kadang-kadang bikin down kan. Gue tua banget gitu kan. Iya benar-benar. Tapi ya itu ya, dibilang kalau misalnya ngomongin lansia atau senior citizen itu adalah sebuah privilege buat kita sebenarnya ya. Cuman mungkin ketakutan selain panggilan itu adalah ketakutan ditinggal sendirian mungkin. Ada gak sih ketakutan-ketakutan itu dari para lansia? Dari para kakek nenek lah. Ya, kalau saya ngobrol sama mami ya dan teman-temannya gitu, yang kalau saya suka nganterin tuh para oma-oma, kalau mereka ada kegiatan saya jemputin, saya anterin gitu. Ya mereka memang benar takut ditinggalin sendirian ya, takut kesepian. Tapi mama saya malah milih buat diem sendiri. Dia nggak mau diem sama anak-anaknya. Kenapa tuh?
karena lebih nyaman untuk sendiri ternyata. Tapi dia cuma minta request satu hal. Cucu dan anak-anak itu rajin mengunjungi dan setiap hari harus menyapa. Oh. Itu. Meskipun by phone gitu ya? Iya, Sekedar- meskipun by phone, telepon gitu kan. Kalau nggak ke WA kan mama saya juga kebetulan usianya sekarang 82 tahun tapi masih bisa pakai WA. Nah, dia WA gitu kan, video call gitu. Dia oke gitu. Mantap. Nge-zoom nggak? Nge-zoom. Oh. tinggal klik kan, tinggal Iya, klik tinggal ya. klik. Bisa. Bisa itu bisa. Oh, jadi yang pasti sih anak-anak mudanya itu adalah punya waktu untuk berinteraksi ya Betul. dengan betul. para kakek nenek gitu. Betul. Jadi terus ada yang tinggal sama anaknya gitu ya. Dia juga sama gitu. Dia ngomong kesepian. Jadi gini, anak tuh sibuk kerja kan, yang orang tuanya kerja, cucunya sekolah, sehari-hari sibuk. Jadi kata dia, saya merasa saya hanya menunggu rumah aja. Apa bedanya sama mama saya yang dia di rumah sendirian, kata dia gitu. Jadi sebetulnya sama aja gitu. Mau tinggal serumah atau dia tinggal sendirian, tetap ada saat di masa dia akan sendiri. Jadi pilihan aja itu dari orang tuanya. Dia mengolah rasa sendirinya tuh gimana gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau mempunyai waktu yang atau interaksi lah ya dibilang, interaksi yang berkualitas gitu dengan kakek nenek. Betul. Itu kita gimana sih biar kita memang mempunyai, kalau tadi Bu Leni kan orang tuanya syaratnya yang penting kontak everyday gitu ya. At least nyapa, hai, oma, opa gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita sendiri gitu, bagaimana supaya kita mempunyai interaksi yang berkualitas dengan orang tua atau dengan kakek nenek gitu? Ya, menyediakan waktu. Kalau yang banyak loh sekarang yang alasan, aduh saya sibuk, pergi pagi pulang malam udah capek. Sama. Cuma senyum-senyum aja Cuma nih. tinggal WA kan, sekedar mencapa. Meeting di mana? Meetingnya nggak 24 jam kan? Tapi ada loh yang begitu banyak loh gitu. Iya. Mengusahakan. Kalau saya sih Betul. mengusahakan. Maksudnya nenek kakek itu mereka adalah seseorang atau yang spesial buat saya gitu ya. Jadi di tengah kesibukan itu ya apapun yang mereka request ke saya coba berusaha untuk apa ya, penuhi. Biarpun mungkin rada susah tapi saya coba gitu. Tapi kalau nggak bisa ya bilang gitu. Tapi yang menyenangkannya adalah ketika melihat mereka tersenyum ya. Ternyata itu apa ya? Jadi seperti sesuatu yang membuat mereka saya bisa membuat mereka bahagia tuh sangat menyenangkan. Nggak bisa digambarkan gitu ya. Tapi ngelihat mereka senyum, sehat, beraktivitas, dan mereka bisa sehat, jalan seperti biasanya, itu udah anugerah banget itu. Karena kan ada juga yang udah sakit-sakitan gitu ya, terus nggak bisa ngapa-ngapain, terus nggak ada interaksi dengan keluarga yang lain, itu kan ya miris gitu sebenarnya kan. Apalagi kalau udah mau pensiun tuh. Banyak kan orang-orang udah mau pensiun kan bukannya malah nambah naik ya, malah dibiarin nggak kerja, ketemu cucu atau menantu jarang, udah di rumah aja gitu ya. Wah, fisiknya kan malah ngedrop gitu kan. Jadi sebaiknya gimana nih lansia, para senior citizen ini, kakek nenek ini boleh beraktivitas atau yang tadi udahlah kemarin-kemarin kan udah aktif banget, sekarang udah istirahat aja di rumah gitu? Kalau saya lebih setuju tetap beraktivitas. Ya. Pak Jeko. Saya juga kalau bisa balance. Jadi gini, dianya harus sadar diri ya, mau aktivitas boleh, mau jalan-jalan boleh gitu, dipersilahkan, tapi jangan diforsir. Maksudnya jangan ya terus tidur merasa badannya masih muda gitu, masih bisa ya istilahnya mah kalau mobil mau tancap gigi 5 terus gitu ya, jangan gitu. Tapi ya saya kasihan. mampu loh Len. Ayo kalau misalnya bilang gitu gimana? Iya, kan masih suka banyak yang begitu. Ya sadarlah gitu, direm dikit gitu. Biasanya kegiatannya dari pagi sampai malam gitu kan, ngapain. Nah sekarang kalau udah itu inget umur gitu ya, agak direm dikit. Ada masalah gitu dengan umur saya? Kayaknya gue gini ya. Nah itu seninya berbicara dengan orang tua itu seperti itu. Jadi kita yang harus ya agak-agak itu ujian mengingatkan. panjang sabar gitu kan, tarik ulur gitu kan. Kalau dulu kita yang diingatkan ya, kalau kecil ya. Sekarang kita yang mengingatkan mereka. Sebenarnya jadi berbalik ya. Berbalik, betul. Ya, eranya tuh jadi berbalik gitu.
Ya. Kalau jadi- dulu mereka kita yang banyak nanya sama mereka gitu, Iya. sekarang mungkin mereka yang akan banyak tanya Betul. sama kita. betul. Di saat dulu mereka sabar, kita tanyain segala sesuatu. Betul. Kita juga sekarang, hey, meskipun suka kehilangan kesabaran gitu. Iya. Kayak ngajarin WA gitu kan. Oh, iya. Itu kan sama. Ngajarin itu butuh kesabaran, ngulang. Nanti teh, Len, mami nggak bisa WA, telepon. Ya gimana cara ngajarinnya gitu, ditelepon kan. Ya udah kita datengin gitu. Ini loh yang salah dipencet ini, salah pencet ini. Ya seperti itulah. Iya, Jadi iya. harus berulang-ulang juga gitu. Kalau dulu kan nomor itu kan diputer. Iya. Ah, sekarang Gen Z kayak nggak tahu ya, nggak tahu ya. Telepon muter. Nggak tahu umur. Ini ketahuan umurnya. Nggak tahu tuh. iya, Diputar ya dulu ya. Aduh, bentuknya diputar kayak ya? bentuknya kayak apa tuh? Nggak tahu kita kan maunya udah pencet ya. udah touch screen gitu Udah ya. Udah touchscreen. Nah inilah kita yang nggak tahu umur sebenarnya. Sekarang kan oma-oma kan kalau megang handphone kan jempol semua kan. Iya. Padahal sebetulnya tinggal oma itu satu pelan-pelan aja. Nah, tapi kan Nggak pencet apa-apa. Jadi begini semua. Tapi kadang-kadang ada yang gini. Ini gimana? Ya dipencet aja sih. Nggak akan meledak juga kali handphone. Yes. Iya itu kan? terjadi. Tapi kalau udah dipencet nggak mau dilepas-lepasin. Terus jadi kok nggak ada hasilnya. Nah itu. Oke, berarti kesabaran kita juga ya. Betul. Mungkin dengan kesabaran kita juga ya apa ya? Kalau dibilang adalah mereka tuh kalau misalnya bisa mengerjakan satu hal aja misalnya, ya aku udah bisa nih pakai aplikasi ini tuh kayaknya bahagia banget ya. Iya bahagia banget. Anakku kok ngajarinya dengan lembut, nggak marah-marah kali ini, kayaknya tuh udah bahagia banget ya. Kalau saya triknya kadang kalau nggak sabar, minta tolong anak, Iya sama. cucu. Cucu. Oh, Anak saya minta betul. tolong. Udah diajarin kan omanya lebih dari 5 kali tuh. Tetap gitu ya, iya. belum bisa. Ajarin oma, dipencet, ditekan pelan aja. Ternyata sama cucunya mereka Lebih lebih masuk. bisa, lebih iya, masuk. iya. Itu yang terjadi dengan ibu saya. Oke. Bulan ini gitu juga Sama. Kadang-kadang kesabaran saya juga tipis. Udah lagi setipis capek. tisu dibelah Iya. dua. Udah lagi capek terus nggak pencet apa-apa gitu. Aduh gimana panggil anak. Ajarin popo. Oh, triknya nih bener Sobat Iya. Komsos ya. Jadi oma opa atau kakek nenek juga tidak merasa tidak merasa sedih dan sakit hati gitu ya di saat bertanya tentang sesuatu hal gitu. Betul. Dengan jawaban kita akhirnya yang Iya. marah-marah itu tidak sakit hati. Cucu maju silakan. Malah lebih happy kan diajarin sama cucunya. Kalau ada yang belum punya cucu, Menantu kayaknya juga bagus tuh. Iya, benar. Menantu kan supaya menantu dan mertua hubungannya harmonis. hubungannya makin gitu. baik kan. Oh gitu ya. Iya bisa juga ya. Iya. Menantu datang sambil bawa martabak ngajarin handphone. Aduh. Pasti martabak manis sama martabak asin. Tapi kalau misalnya menurut kacamata kita nih sebagai orang muda ya, para lansia ini kan patut untuk memperoleh hidup yang bahagia setelah mereka bekerja keras dari usia mudanya sampai sekarang membesarkan anak. Kemudian juga bahkan ada yang suka dititipin cucu gitu ya. Iya, betul. Mereka dengan senang hati juga menerima, ya udah ayo sini kalian kerja aja cucu sama kami gitu kan ya. Iya. Nah, gimana caranya membuat para lansia ini tuh bahagia, benar-benar bahagia yang bahagia gitu, bukan bahagia yang kosong gitu, bukan kepura-puraan. itu pertanyaan sulit ya sebenarnya. bukan kepura-puraan. Bukan kepura-puraan. Oh, oke. Gini, karena sebetulnya ya bahagia itu pilihan. Setuju. Kita nggak bisa bilang kamu harus bahagia. Iya. Gimana coba caranya saya ngebahagiain Krisan? Coba aku punya cek berapa? Tapi kan, udah ujung-ujungnya duit. karena kan apa sih bahagianya saya sama bahagia Krisan beda tuh kan. Krisan nyarinya cek ujung-ujungnya. Kalau saya tanya Jeko bahagian gimana? Makan kenyangnya udah senang itu. Nah itu. Karena uangnya udah banyak. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya mau bagaimana cara membahagiakan si lansia itu, ya kita harus tanya kebutuhan mereka tuh apa. Mereka kan biasanya akan menjawab jujur gak sih? Atau yang enggak nanti ngerepotin kamu gitu. Kadang suka seperti itu. Tapi kalau saya kadang simpel ketika udah makan belum? Beli nasi padang ya? Oh iya boleh. Cuma bawain nasi padang. Kamu gak inget saya kolesterolnya tinggi? Nah, padahal nasi padangnya dicoelnya cuma 2 sendok. Tapi mereka happy. Nggak habis? Enggak, saya habisin ya.
ngelihat kita makan, mereka juga senang. Iya. Tapi bener loh ya, aku pernah ngobrol gitu ya. Jadi aku dengerin cerita. Terus itu tuh ibu aku cerita temennya tuh sedih kalau anaknya itu misalnya pulang tuh nggak bawa apa-apa. Jadi tiap ngunjungin ke rumah, kalau kakaknya selalu at least lah misalnya bawa makanan kecil-kecil aja gitu. Itu tuh yang bahagianya udah luar biasa. Tapi anak yang satu ini tuh kayaknya nggak pernah, kayaknya cuek bebek aja. Nah, itu. Kan udah banyak makanan di rumah atau misalnya udah banyak itu. Nah sebenarnya kan jadi kalau si anaknya mikir udah banyak makanan itu, tapi kan dia tidak melihat kebutuhan si ibunya. Berarti bahasa cinta si ibunya tuh dia pengen diperhatikannya dengan dikasih hadiah. Nah itu yang harus kita kasih supaya dia bahagia kan. Bukan berarti matre ya atau bukan. Kalau makanan nggak habis tenang. Kita panggil cucu. Iya, sering ngumpul. Iya. Tapi kan ada kayak mama saya kan dia pengennya ditemenin karena pengen quality time gitu kan sama cucunya gitu. Jadi kalau misalnya cucunya tidak datang mengunjungi atau apa kan dicari gitu. Tapi kalau misalnya mama saya juga gini ya, kalau misalnya abis syuting dari sini nih malam gitu ya, terus makan dulu, enggak deh makanannya aku bawa pulang aja. Karena kalau misalnya aku nggak makan di rumah, mama malam tuh nggak akan nungguin makan, ya. Pasti nungguin. Iya, nah itu. Dan akhirnya tidur aja gitu, nggak makan gitu. Oh ya, oke gitu. Itu juga mereka makan bareng itu merupakan sebuah kebahagiaan juga ya buat mereka ya. Iya. Jadi ke gereja bareng, gereja terutama bareng. pada saat napas tuh. Oh mereka menunggu-nunggu kan. Ke gereja jam berapa? Iya. Siapnya bisa lebih senang. cepat. Lansia itu paling gesit loh. Ya pengalaman ya, setiap kali kita ngadain misalnya misa gitu untuk lansia gitu khusus ya. Misa jam 9, jam 8 udah pada nongol. Oh iya. Iya. Jangan lupa disasak. Tapi kalau misalnya lansia yang aktif tugas di gereja kan kita nggak bisa gereja bareng sebenarnya. Maksudnya mereka kur gitu kan, kitanya duduk di kursi umat gitu, jadi tetap aja nggak bareng. Tapi nggak apa-apa juga ya misalnya kayak gitu juga. ya. Selama kita bareng-bareng bersama mereka happy. Ketemu teman-temannya senasib seperjuangan itu juga lebih happy lagi lebih katanya. happy lagi, bisa cerita segala rupa itu. Gak usah kita larang ya. Misalnya, aduh udah deh kemarin udah ketemu grup yang itu, sekarang ketemu grup yang ini. Jangan. Ketemu ibu-ibu arisan. Nah. Iya. Kenapa jangan Bu? Kenapa ya? Soalnya gini, kalau misalnya kita dilarang untuk berkegiatan, apalagi ketemu sama orang ya, itu kan berarti kita mengukung ya, harus ngapain dong? Tapi kan gini loh, banyak juga yang, aduh mah, pah kan udah tua nih gitu ya, kami nggak bisa nganter loh, nanti kalau misalnya ada apa-apa di jalan gimana? Itu kan ketakutan anak yang sebenarnya wajar ya, wajar punya ketakutan seperti itu. Sedangkan tapi orang tua itu, kakek nenek itu pasti pengen, nggak mau kumpul itu sesuatu yang membuat saya tuh kayaknya tuh punya energi, di charge lagi gitu, ketemu teman-teman gitu. Nah untuk mensiasati, ya maksudnya balance lah yang tadi boleh dibilang ya gitu. Kita harus balance, keluar boleh, tapi ingat usia bahwa kita juga tidak bisa menjaga 24 jam gitu. Betul. Biar tidak miskomunikasi lah gitu. Sekarang kalau gini, contoh yang paling nyata ya terakhir tuh, si mami mau pergi sama lingkungan ya, itu teh mau yang ke Porta Santa, keliling-keliling. Oh iya bener, Porta Santa banyak ya oma-oma. Apa-apa. Mami itu kan udah pakai tongkat ya. Kita kepikiran gini, anak-anak itu nggak ada yang bisa nemenin karena jadwalnya tuh nggak ada yang pas. Semua tuh pada nggak bisa lah pokoknya datang gitu kan, ngikutin gitu. Taunya tetap kekeh, mami mau karena teman mami si ini ikut semua gitu kan. Ya mau gimana ya, tuh anak-anaknya nggak ada yang bisa menemani, tapi dia mau ikut. Satu-satunya cara kita lihat list pesertanya ada siapa aja. Ya kita titipin lah gitu. Nanti tolong ya pangliatin. Dan terus kita juga ya maksudnya lihat dulu kan rutenya. Oh kayaknya kalau perginya sama ini mah aman lah gitu, nggak apa-apa. Dan emang baik-baik saja sih, dan dia happy pulangnya dengan penuh ceria dan ceritaan segala macam. Oh mami tuh begini gitu. Nah, anaknya modelan Bu Leni gitu kan. Kalau modelan yang lain semua juga pasti khawatir lah gitu kan. Cuman kan sekarang gini, kalau kita gini aja ya. Kalau saya prinsipnya gini, dia kan happy pergi sama teman-temannya. Kalau misalnya kita nggak membiarkan, apakah kita mau nganterin dia pergi nggak? Itu aja pertanyaannya. Jadi balik lagi tanya ke diri sendiri. Iya. Nanti dia nggak pergi kan, dia berarti kan sedih kan. Apalagi yang Porta Santa, waktunya tuh nggak akan terulang. Bener nggak? Apa sama teman-temannya gitu perginya. Nah kita nggak bisa nganterin, dia mau pergi sama teman-temannya nggak boleh. Jadi maunya kita apa gitu? Yes. Maunya kita apa gitu kan?
mau pergi nggak boleh, kita nganterin enggak, kasihan kan? Itu aja sih refleksinya saya tiap kali gitu. Aja kok. Banyak masukan kan tadi. Kalau ibu saya senangnya botram. Oh. Jadi pantesan tadi makan. Kemudian dari mama. Teman-temannya datang ke rumah cuma sekedar kumpul, makan bareng gitu ya. Masak. Jadi mereka masak sendiri, dikumpulin makan bareng, dan makanan yang nggak habis datang ke sini ya, banyak makanan. Wah, itu tuh membuat mereka senang. Pak, ingat ya kalau ada botram lagi undang saya. Diundang. Ikan asin sama sambal. Aduh, itu paling enak itu, sambal terasi gitu ya. Apalagi sambal yang dadakan ya. Iya, benar. Tapi benar kata Leni sih. Di saat kita berpikir, sebetulnya kan kita khawatir ya, takut kejadian takut terjadi sesuatu dengan mereka. Tapi melarang ternyata bukan sesuatu yang tepat juga. Karena perhatiin, ketika bapak saya dulu almarhum dilarang nggak boleh ngapa-ngapain, di rumah itu meja yang sudah seimbang bisa jadi dengdek. Ya, dibenerin segala rupa. Jadi mereka mencari activity kan? Mencari aktivitas. Dengdek itu sobat kos. Bahasa Jerman. Dengdek. Tidak seimbang. Iya benar ya. Betul. Ya, nggak seimbang gitu. Bukan dendeng ya. Bukan dendeng. Oh gitu. Mereka mencari aktivitas gitu. Jadi ngapain dipotong gitu? Diratain terus sama itu dengdek. Serius itu? Ya, jadi ya melihat itu ya bercermin, oh mereka butuh activity, ya udah. Mau jalan kemana, mau ke pasar, beli apapun yang mereka inginkan, udah masak banyak nggak ada yang makan, panggillah cucu dan anak-anak, ya udah. Itu menyenangkan buat mereka. Jadi ada kesannya tuh, ini mah kayaknya ngambil alasan buat kumpul doang di rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin rumah gitu ya, penuh dengan kebahagiaan, canda tawa anak-anak, cucu-cucu gitu. Yang disebut rumah untuk kakek nenek itu rumah sendiri kah? Atau ada juga yang dibilang rumah jompo? Karena banyak juga, ya kita nggak boleh tutup mata lah ya, tutup mata tutup telinga gitu, bahwa banyak juga loh kakek nenek yang dititipkan gitu ke panti jompo dibanding diurus sama kita sendiri. Atau mungkin juga ada yang bisa dibilang tinggal serumah tapi nggak dirawat, tinggal di panti jompo tapi terawat gitu. Kalau ibu saya ketika ditanya bareng sama kami ya tinggal, enggak, mendingan di rumah sendiri. Kenapa? Ya biarpun kecil rumah saya gitu ya, rumah sama bapak sama ibu gitu ya, kan senang gitu hasil dari mereka. Kalau di rumah kamu ngeliat kalian berantem, pusing. Ternyata jadi dulu kami yang ngeliat berantem. Ternyata rumah mereka biarpun kecil tapi mereka bisa ngapa-ngapain bebas di rumahnya sendiri. Ada debu atau kotor terus ngepel sendiri, mereka senang. Kalau di rumah kita kan, aduh hati-hati pelan-pelan gitu ya, takut kepleset, takut jatuh gitu ya. Tapi ternyata di rumah mereka sendiri ya udah bebas mereka mau ngapain gitu ya. Karena kalau saya sih ibu ketika ngomong ini rumah ibu, jadi saya nggak mau pindah kemana-mana, ya nggak usah dimasukin ke panti segala rupa. Kalau saya sih itu. Oke. Kalau ada tambahan nggak? Sama soalnya. Mama saya juga begitu, dia nggak mau diam di rumah anak-anaknya ya gitu, suruh pilih mau tinggal di rumah mana gitu, rumah saya, rumah koko saya gitu kan, ada 3 gitu kan, anaknya pilih salah satu, dia jawabnya tetap sama, biar kecil tapi rumah sendiri gitu. Tapi sebenarnya berarti itu pilihan dari orang tua ya. Misalnya ada yang bilang, lu mah ngebuang orang tua lu gitu, malah ditinggalin di panti jompo. Selain itu lu mah nggak pernah, bukannya dibawa aja ke rumah gitu dan lain sebagainya. Ternyata itu adalah pilihan orang tuanya bahwa taruh aja saya di panti jompo lah gitu. Misalnya gitu. Iya. Ada yang begitu ya? Ada. Gak usah jauh-jauh lah. Sekarang gini, mama saya tinggal sendiri aja, orang banyak yang suka ngomongin kok, kenapa sih tuh maminya ditinggalin sendiri di rumahnya? Kalau nggak tahu alasannya diam. Ada kan gitu yang nanya. Ya maksudnya kan kita masing-masing punya rumah gitu, maminya sendiri. Ternyata kan emang pilihan orang tuanya gitu yang mau sendiri gitu. Itulah. Jadi nggak boleh kita ngejudge orang yang atau misalnya ada sobat Komsos yang misalnya menitipkan orang tuanya di panti jompo, tapi tergantung ya. Kita kan nggak tahu kondisi mereka betul. juga. Mungkin kondisi saya, ibu dengan makan botram dan segala rupa senang gitu ya. Iya. Tapi mungkin tadi kalau aktivitasnya terlalu tinggi gitu ya,
ya sering keluar kota segala rupa, khawatir orang tuanya cedera atau Betul. apa, atau sakit-sakitan. Betul. Nah, mungkin itu jadi pertimbangan lain juga. Apakah ada suster di rumah Iya, yang ngebantu, betul. atau mungkin panti jompo adalah opsi apa ya? Opsi terakhir kali ya. Terakhir. Kalau di saat memang kita sebagai anak, aduh kayaknya nggak bisa gitu, apalagi yang sering keluar kota. Mungkin Ya. ya. Atau mungkin gini, orang tuanya sendiri yang pengen di panti jompo karena dia punya teman-teman sebaya. Nah, kan ada kan ya gitu kan, Iya. tergantung panti jomponya gitu Iya, kan. iya. Kalau dianya happy gitu kan, ternyata punya apa sih istilahnya teman gitu kan buat ngumpul. Terus kalau nggak salah malah ada panti yang emang begitu, jadi orang tua tuh udah nabung, nanti saya mau diem di panti jompo itu gitu. Ada loh yang punya tujuan begitu. Iya. Ya kan, jadi nanti saya sama teman-teman saya gitu ngumpul ya, tinggal anak cucu tinggal berkunjung sekali-kali, tempatnya lebih nyaman, ibarat kata mau ke dokter deket, mau belanja deket gitu kan, semua ada gitu, Iya sih. fasilitas lebih terjamin. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing ya, keinginan Betul. masing-masing gitu. Jangan sampai keinginan anaknya adalah tujuan utamanya adalah tadi membuang. yang di awal, membuang, Nah, ngerepotin. itu Nah, bahaya. kalau tujuan ke panti jomponya ada seperti itu, kayaknya udah patut dipertanyakan. udah nggak cocok ya. Iya, Udah nggak pas dengan, inget nggak dulu lu Iya. waktu ngompol, Iya, repot juga kan. Jadi gitu balik kan. lagi kita obrolan awal ya, bahwa Iya, kita refleksi nih, tanya, refleksi. inget nih apa yang dulu dilakukan oleh orang tua Ya, kepada kita sampai kita bisa sebesar ini betul. gitu ya. Kalau tadi ngobrolin orang tua, kakek nenek yang sehat, seger, buger ya, Iya. kan aktivitas kemana-mana gitu, Betul. jalan-jalan, Porta Santa, Botram, Yes. bisa, atau misalnya aktif kur, Yes. aktif lektor, mungkin kan sekarang ada, senior udah nggak ada ya? Udah nggak boleh Udah ya. nggak boleh. Ya, kecuali kalau yang masih bisa bacanya jelas, jalannya masih oke, masih boleh. Oke, yang tadi aktif lah ya gitu. Nah, untuk lansia-lansia yang sakit, kemudian udah mulai lama-lama udah mulai pikun gitu ya, terus cuman bisa berbaring di ranjang aja gitu. Ini gimana nih? Maksudnya kita sebagai anak muda gitu, supaya kita juga tidak menghilangkan rasa kasih sayang kita dan tidak mengurangi perhatian gitu kan. Biasanya lansia-lansia yang seperti ini kan butuh perhatian yang ekstra Khusus, dan khusus betul. gitu kan. Super gitu perhatiannya. Kalau saya sama istri sih, kami ngobrol dulu, komunikasi. Ketika mami mau tinggal di sini boleh nggak? Nah, kalau kejadiannya sampai seperti itu memang sedih ya. Tapi saya dulu pernah ngerawat almarhum bapak saya seperti itu. Ya jadi ingat ketika kita kecil ya. Ketika kita kecil dirawat sama mereka, sekarang ketika mereka kencing segala rupa, kemudian mandi dilapin gitu ya. Ya jadi kita refleksi juga gitu ya, bahwa oh kita juga akan seperti itu someday gitu ya, suatu saat nanti gitu ya. Jadi jangan sampai ya anak-anak kita gitu ya najong gitu ya, atau Najong ngebuang tuh kita nanda. gitu ya. Ngeri Nah, gitu yang ya. nontonnya nggak seorang Sunda. Bahasa gaul. Bahasa gaul. Jadi ya kembali lagi ke kita memang itu. Jadi sebenarnya gini ya, kalau misalnya yang tadi kerjasama, berarti kerjasama keluarga, ya kan gitu. Ini juga mengajarkan kepada anak-anak kita, Betul. gitu, para cucu ini, Iya. untuk memperlakukan kakek neneknya dengan tetap hormat, dengan tetap Betul. menghargai bagaimanapun kondisi mereka, Betul. seperti apapun gitu ya, Betul. tidak seaktif dulu, tapi di saat sakit juga mereka belajar untuk merawat. Betul. Ketika neneknya tiba-tiba kena angin, masuk angin gitu ya, Dibanding masuk abri, Pak. Udah suruh tua. pulang itu kan, nah, ya kan. Makanya ya cucu-cucu juga harus tahu gitu kan, kalau neneknya lagi capek, baru jalan berapa meter udah capek, istirahat dulu Iya. gitu ya. Jadi mereka juga harus sama kayak Jangan mengerti diomelin, nenek kondisinya. baru jalan cuma segitu doang udah. Hei cucuku. Ingatlah. Ingatlah. Iya ya, kadang-kadang kita merasa yang aduh ini sangat merepotkan gitu ya. Udah mau sibuk, kemudian sakit dan lain sebagainya gitu. Tapi aku aku ngelihat juga nih teman aku gitu, dia tuh ibunya kena stroke. Terus memang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka bertiga bersaudara saling giliran sebenarnya. Gantian. Gantian. Yuk, misalnya di saat
ya udah nginepnya atau tinggalnya di rumah, jadi bedami lah ya mereka ya, bermusyawarah gitu kan, tinggalnya di rumah si A gitu. Saya dengan konsisten akan mengunjungi mama itu seminggu sekali. Ya gitu. bagusnya begitu, idealnya. Betul. Jadi tetap ada ya mungkin kita tidak melihat reaksi mereka saat kita datang ya, cuman mungkin dalam hati mereka akan merasa saya masih dianggap ada ya, masih diperhatikan, mungkin akan seperti itu ya. Ya. Mungkin gini ya, kalau misalnya Jeko kan ngerawat almarhum papa, kalau saya merawat almarhum mertua saya. Kebetulan mertua saya juga diem di saya. Dia tuh nggak bisa jalan, jadi berbaring aja gitu kan. Sama lah, harus mandiin, harus nyuapin gitu kan. Nah, yang saya amatin itu reaksinya ya, saat anaknya berkunjung itu bahagia banget. Jadi dia yang nungguin. Bahkan kalau misalnya kadang-kadang jadi kakaknya udah janji gitu mau datang gitu ya, itu diingat-ingat, ditunggu-tunggu, bisa bersiap-siap gitu. Jadi kayak pengen mengganti, kenapa? Kan nanti mau datang gitu, dinanti-nanti gitu sama dia. Jadi memang yang diharapkan sama orang tua itu emang ketemu sama anak gitu kan. Nah itu gitu, kehadiran ya. Kehadiran. Jadi sebenarnya hal simple yang kadang-kadang kita yang sibuk tuh suka melupakan. Iya kan? Iya, betul. Sekedar say hi atau video call lah, ngelihat mukanya, kamu segeran ya sekarang, atau kamu kok makin gemuk ya. Body shaming. Nggak kelihatan kalau di video justru. Kelihatan loh kalau di kamera loh. Oh gitu ya. 5 kali lebih besar. Di filter. Tapi ada cara nggak sih untuk menunjukkan kita sebagai kaum muda gitu ya, menunjukkan kasih sayang kepada kakek nenek, biar mereka terasa juga gitu bahwa ternyata mereka disayangi loh oleh kita kaum muda gitu. Kita cucu-cucunya, anak-anaknya tetap kok disayangi oleh kita meskipun kita sibuk. Tadi kerasa sih, ibu juga waktu kita berkunjung gitu ya pernah ngomong ya main kesini, berkunjung dong. Apalagi nenek kakek itu lebih seneng ketika cucu-cucunya datang kan. Nah, kalau anaknya karena yang sering dimarahin gitu ya, yang paling nakal gitu ya, mengakui itu udah biasa gitu ya. Udah biasa. Tapi kalau cucu-cucunya kan beliin permen, beliin jajan, beliin mainan, mereka bisa men-treat cucunya seperti itu tuh, mereka happy banget, mereka seneng. Tapi kalau misalnya ada yang larangan cucunya tuh nggak boleh makan permen loh gitu. Nah ini kan jadi berantem. Iya, gimana nih? Saya sama istri komunikasi. Giliran menegur mami, ibu saya yang negor. Karena anaknya sendiri. Oke. Jadi jangan menantunya yang negor ibu saya. Bisa perang dunia sekian nanti. Jadi bahaya. Karena saya yang nakal, yang ini negor. Permennya jangan kebanyakan, 1 aja. Oke. Jadi jangan istilahnya enggak boleh. Jangan dari cara ininya, cara menyampaikan sebenarnya ya. Cara menyampaikan. Oke. Tadi kan kebahagiaannya berarti bertemu dengan cucu, dengan anak-anak. Iya. Tapi saat zaman sekarang gadget sudah di tangan. Datang sih ke rumah oma opa. Tapi gini, hai oma, ayo opa. Mabar. Ya itu. Ajakin cucunya, si omanya suruh ngajarin handphone. Selain itu kalau kan kadang kita gini ya, coba deh simpan dulu gadgetnya, kita nikmati momen ini, karena momen ini tuh tidak akan terulang, iya nggak sih? Gitu. Sedangkan kita sibuk dengan gadget, berarti mungkin balik lagi ke kitanya ya. Kalau anak saya sama keponakan biasanya kalau ngumpul di rumah mama saya itu main kartu sih. Main kartu. Jadi kartu. Sekalian belajar menghitung. Mama saya juga jadi ini gitu, senang ya itu. Oke, seru. Sedangkan yang lainnya yang ngobrol biasa gitu ya. Ya sebisa mungkin sih ya, meskipun memang era teknologi sekarang memang tidak lepas, tidak bisa kita tinggalkan gitu, tapi di saat kita berkumpul lebih baik ya udahlah tinggalkan saja dulu. Betul. Paling kan cuma sejam 2 jam atau ya 3 jam ngapain sih, nggak akan apa-apa juga kali gitu kan. Soalnya yang namanya kalau udah main game tuh waduh, ini kayaknya udah kebawa. Sedangkan jadi mereka ada di situ tapi mereka dicuekin juga. Jangan sampai gitu juga ya sebenarnya ya. Nah kalau misalnya nih sebelum kita pamit, kok misalnya sih di Komisi Keluarga sendiri kan program-programnya banyak nih ya. Program-programnya banyak. Nah program Komisi Keluarga Keuskupan Bandung sendiri untuk
kakek nenek untuk senior citizen ini apa nih sekarang? Tahun ini ya? Tahun ini. 20 Juli. Kemarin. Kita mengadakan seminar. Seminar apa tuh? Seminar menjadi orang tua atau lansia yang bahagia. Oh. Itu kan sesuai yang pertanyaan Krisan tadi ya. Nanti apa sih bukunya juga ada, dan yang membawakan acaranya itu kebetulan emang penulis bukunya sendiri ya, Romo Paul. Oke. Untuk mengetahui nih kalau misalnya kemarin saya nggak ikutan karena saya nggak tahu infonya gitu. Nah, untuk update kegiatan-kegiatan Komisi Keluarga ini gimana nih untuk kakek nenek biar bisa ya udah tahun depan aku akan mengikuti, ya mungkin ada lagi seminar kayak kemarin gitu. Kami dari Komisi Keluarga rutin setiap hari kakek nenek ngirim media promo ke paroki-paroki. Flyer, poster, kemudian nanti ada buku panduan pastoralnya. Kalau ada program-program juga yang dibalik itu kami kirim juga. Jadi paroki dikasih kebebasan untuk mengadakan acara. Acara utamanya sih perayaan Ekaristi, dianjurkan salah satu misa tanggal 27 Juli itu ada misa hari kakek nenek. Ya, yang tahun ini tanggal 27 Juli. Betul. Tapi setelah itu, mereka mau ajeb-ajeb, mau ajojing, mau kumpul-kumpul, itu silahkan kembali ke parokinya masing-masing. Oke. Mau zumba juga boleh lah ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau acaranya, ya udah ada informasinya gitu yang biasa kita taruh di paroki. Oke. Pernah ada obrolan apa yang diinginkan oleh para kakek nenek ini kepada Komisi Keluarga? Atau belum? Terakhir kemarin waktu ngobrol-ngobrol sama mereka, mereka sih ingin berkomunitas. Iya, komunitas. Mereka memerlukan komunitas. Mereka memerlukan kegiatan bersama, berjumpa dengan orang-orang seusia mereka untuk berkomunitas dan beraktivitas sepertinya. Ya, jadi memerlukan wadah sebetulnya. Jadi kan mereka merasa di kerjaan udah nggak bisa kerja gitu. Di gereja juga untuk melayani kan sekarang udah dibatasin usianya gitu kan, udah nggak boleh gitu. Jadi mereka memerlukan wadah untuk berkomunitas tetap gitu. Dan ini menjadi perhatian gereja sendiri. Akan menjadi perhatian gereja. Makanya ada unit senior. Komisi Keluarga ada unit senior. Kok ditunjuknya udah kesini udah senior berarti. Udah ada unit senior. Dia yang tanda-tanda itu menolak itu. Enggak. Memang di kami ada unit senior. Selain unit pranikah, pembinaan persiapan perkawinan, keluarga muda, keluarga medior, dan keluarga senior. Nah, keluarga senior ini diharapkan bisa memfasilitasi oma-oma, opa-opa yang masih mau beraktivitas dan masih bisa melayani di gereja juga, karena mereka kan umat paroki ya, umat gereja Katolik juga, yang mereka harus disapa oleh paroki, oleh gereja, dan aktivitasnya luar biasa kalau di Keuskupan Bandung, dari mulai angklung, itu yang paling seneng mereka, kur, nah itu luar biasa. Jadi kami berusaha untuk mengaktifkan agar setiap paroki itu punya komunitas-komunitas itu. Oke. Semoga apa yang diinginkan oleh para lansia ini bisa terrealisasi ya ke depannya nih. Didengarkan juga oleh Keuskupan Bandung gitu kan. Ada komunitas para lansia gitu. Iya. Apalagi ingin disampaikan sebelum kita pamit nih sama Sobat Komsos? Mungkin ada yang lupa tadi apa gitu ya. Apa yang lupa? Len? Apa ya? Enggak sih, cuman mengingatkan aja yang satu ya. Menua itu pasti, tapi bahagia itu kan pilihan. Nah, kita milihnya gimana? Itu aja. Boleh nih, Pak Jeko? Pak Jeko ada tambahan? Apa ya? Kalau saya sih ingat bahwa kita ada karena mereka. Jadi jangan lupakan mereka, bahagiakan mereka, buat mereka happy terus. Itu aja sih kalau saya. Oke. Thank you ya sudah hadir di sini, sudah ngobrol-ngobrol, dan juga kakek nenek, oma opa, salam dari kami. Kalau ada yang tadi menyinggung nggak maksud. Jangan marah. Jangan marah. Enggak dong, mereka semuanya rock and roll. Ya sudah, kami bertiga pamit. Terima kasih sudah menyaksikan episode Bisik kali ini. Kita ketemu lagi di episode Bisik selanjutnya. Dadah. Dadah.